Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sesungguhnya hukum itu tidak pernah kekurangan pasal, sahabat. Yang sering hilang itu adalah keberanian. Keberanian siapa? Ya, keberanian para penegak hukum. Inilah yang terjadi sebenarnya pada kasus Roy Panji CS. Para penyidik kita terlalu berhati-hati. Nah, pada akhirnya yang terjadi adalah memunculkan orang-orang yang bebal terhadap hukum seperti Roy Panji CS ini. Sebab itu, jika hal ini terus-menerus terulang, hukum takut dijalankan dengan bagus oleh orang-orang yang memegang kewenangan, maka yang kita miliki bukan lagi negara hukum, sahabat. Catat itu dengan baik, melainkan negara yang dikuasai panggung dan kebisingan sebagaimana yang dipertontonkan oleh Roy Panji CS ini. Hari ini kita lihat sendiri, ijazah Pak Jokowi sudah diperlihatkan, tapi tetap saja ngeyel. Dan inilah efek karena mereka tidak ditahan, padahal kan harusnya ditahan karena pasalnya sudah jelas. Makanya saya bilang, untuk apa melakukan sebenarnya gelar perkara khusus ini? Pasalnya sudah jelas. Yang harus diuji sebenarnya adalah nyali negara, nyali para penegak hukum. Bayangkan saja dengan perkara ancaman di atas 5 tahun diperlakukan seolah perkara ringan. Ini bukan kesalahan teknis, ini adalah krisis keberanian penegakan hukum sebenarnya. Saya yakin banyak orang tidak berani mengkritisi polisi ini, terutama mungkin dari kubu Pak Jokowi, karena selalu berupaya akomodatif, berupaya sangat menghargai lah kinerja kepolisian. Ya, kita juga hargai. Oleh karena itu menjadi wajar kalau Peradi Bersatu itu menyampaikan sikap kerasnya kepada Polda Metro Jaya. Nah, ini coba kita cek videonya, sahabat. Bukan berarti tidak ditahan seterusnya, belum ditahan ya. Ini perlu kita pertegas ya. Artinya pihak penyidik memiliki diskresi untuk tidak atau belum melakukan penahanan. Karena kenapa? Mereka kan mengajukan saksi dan ahli dari mereka, sehingga dibutuhkan waktu lagi. Oke, karena kewenangan polisi menahan itu hanya 20 hari. Apabila dalam 20 hari belum bisa menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para tersangka, maka kan wajib ditangguhkan juga. Jadi artinya biar tidak 2 kali kerjaan. Ya, artinya ini belum ditahan. Tapi harapan kami, ya ini saya perlu pertegas, saya akan mendorong Kapolda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, khususnya Dirkrimum, ini harus melakukan penahanan setelah semua berkas rampung. Harus. Karena kenapa? Ancaman pidananya di atas 5 tahun. Jelas dapat dilakukan penahanan dan wajib sebenarnya dilakukan penahanan. Karena kenapa? Ini akan menjadi presiden buruk terhadap polda-polda lain. Nanti semua akan mengikuti. Ya kan? Ancaman di atas 5 tahun ini nggak perlu ditahan. Orang malah sudah lapor polisi jadinya. Jadi tidak ada lagi alasan sesungguhnya bagi Polda Metro Jaya untuk tidak menahan Roy Panji CS ini. Karena semakin parah ini apa yang ditimbulkan oleh mereka. Dalam gelar perkara sudah diperlihatkan ijazah Pak Jokowi, tetap saja ngeyel, mau nuding Pak Jokowi ijazahnya palsu. Hal luar biasa ini. Kasihan sekali nih Roy Panji CS. Dia memang harus dibuat membusuk di penjara. Karena itu ketika Peradi mengecam secara terbuka sikap Polda Metro Jaya yang tidak segera menggunakan kewenangan penahanan, sedangkan jelas-jelas hukum acara pidana memberi ruang yang sangat tegas untuk itu. Jadi yang namanya KUHP itu kan tidak bisa dia sebenarnya ambigu, tidak ada abu-abu, tidak ada multitafsir. Itu harus dicatat itu. Pasal 21 KUHP menyebutkan dengan terang, ancaman pidana 5 tahun lebih, bukti permulaan yang cukup, dengan alasan objektif dan subjektifnya. Karena buat saya, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini semua unsur terpenuhi. Lalu kewenangan tidak digunakan. Tentu yang menjadi pertanyaan hanya satu. Yang ragu ini hukumnya atau aparatnya.
Sahabat-sahabat bisa menjawab sendiri. Siapa kira-kira yang ragu? Ada apa dengan semua ini? Kenapa harus takut sama Bohir? Justru sebenarnya di sinilah kalian harus membongkar siapa-siapa di belakangnya. Jangan hanya sampai pada Roy Suryo. Itu baru benar. Kalau seperti ini modelnya terus proses penegakan hukum di negara kita, ini akan membawa dampak yang sangat buruk ke depan ini. Akan banyak rakyat yang tidak mau lagi melapor ke polisi. Kenapa? Karena jelas-jelas secara terang benderang diancam hukuman 5 tahun tidak ditahan. Inilah yang bisa membuat rakyat sebenarnya marah. Kami sadar bahwa yang namanya penahanan itu bukan vonis. Penahanan itu bukan kriminalisasi. Penahanan adalah alat negara untuk menjaga wibawa hukum, karena itu harus dijalankan. Bukan berarti kita dendam terhadap Roy Suryo CS, tidak. Untuk apa dendam orang seperti ini? Orang busuk hatinya seperti ini. Justru kalau kita dendam akan merusak juga kita punya mental. Tetapi kita marah dengan tindakan aparat yang menurut saya jauh dari apa yang kita harapkan. Satu, ketegasan hukum. Negara demokrasi itu bisa tegak berdiri kalau ditopang dengan penegakan hukum yang berkeadilan. Dan ini menjadi warning karena sepertinya ketika figur publik yang berulah itu diperlakukan lunak. Sementara kalau rakyat kecil, wah ditahan cepat. Ada buktinya baru-baru tadi malam itu, yang juga melakukan provokasi di media sosial, itu langsung ditahan itu. Maka ketika proses-proses seperti itu terjadi, maka yang terjadi bukan keadilan, melainkan diskriminasi hukum yang terselubung. Itu saya harus terang-terangan di sini supaya semua orang paham. Jangan juga kita ini terlalu pengecut. Jangan karena Prabowo menjadi presiden lalu semua orang harus takut. Tidak boleh. Ini negara ini adalah negara yang didirikan oleh nenek moyang kita, bukan didirikan oleh segelintir orang. Jadi semua orang harus mendapatkan pelayanan yang sama. Tidak boleh tebang pilih. Jangan karena ada orang besar di belakangnya, jangan karena ada partai besar di belakangnya lalu takut. Jangan karena partainya ini partai yang berada di dalam kekuasaan lalu misalnya hukum itu menjadi melempeng. Tidak boleh begitu. Karena kalau seperti itu, buat apa ada negara? Buat apa ada pemimpin? Semakin tidak jelas saja ini. Ini sama saja kalau kita sebenarnya memberi pesan kepada rakyat bahwa suasana negara kita hari ini semakin tidak aman. Karena ada orang yang secara sengaja dikobalkan oleh hukum. Ini yang berbahaya. Sementara kalau rakyat kecil langsung dikerangkeng. Ini presiden buruk yang paling memalukan sebenarnya dalam negara hukum, sahabat. Saya sendiri tidak pernah membayangkan hal ini terjadi ketika pemerintahan Pak Prabowo. Pak Prabowo ini kan militer, harusnya jauh lebih tegas. Seharusnya Polda Metro Jaya itu menempatkan dirinya sebagai lembaga hukum yang tidak abal-abal. Karena semua orang tahu bahwa Polda Metro Jaya itu bukan institusi biasa. Ia adalah etalase nasional penegakan hukum karena ada di pusat di Jakarta. Apa yang terjadi dalam proses ini kan bisa saja ditiru di seluruh Indonesia. Jadi jika hari ini penahanan bisa dihindari karena panggung, maka besok seluruh Polda akan ragu menahan siapapun yang punya mikrofon. Misalnya orang seperti saya ini melakukan kesalahan, bisa saja saya tidak ditahan karena saya punya YouTube, saya punya alat untuk bisa membangun provokasi terus. Bahaya ini negara kalau sudah seperti ini. Dan ketika itu sudah terjadi, ya jangan salahkan rakyat jika malas melapor. Jangan heran jika korban memilih diam. Kenapa? Karena hukum telah memberi pelajaran buruk.
keadilan bisa ditunda tanpa konsekuensi. Jadi apa yang dilakukan oleh Poradi Bersatu meminta Polda Metro Jaya yang melampaui hukum, menurut saya mereka menuntut hukum dijalankan sepenuhnya. Sebab keadilan yang ditunda adalah ketidakadilan itu sendiri sebenarnya, sahabat. Hari ini negara masih punya pilihan: berdiri tegak sebagai penegak hukum atau tercatat dalam sejarah sebagai institusi yang membiarkan hukum kalah oleh panggung sandiwara oleh para kucuk Panci CS ini. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.